Menegakkan kebenaran karena Allah. Bersaksi dengan adil. Saudaraku, dalam satu kesempatan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu diberikan beberapa nasihat oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Di antara isi nasihatnya adalah, katakan kebenaran, sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, nomor 4737 dari Jalan Abdul Malik Ibnu Juraij dari Atta, dari Ubaid bin Umair al-Laitsi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Imam Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Sahihah, nomor 2166 telah mentahrij hadits wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun lafadznya, dan beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk berkata benar, sekalipun itu pahit. Imam As-Sahawi dalam Maqasidul Hasanah, nomor 778 berkata, dalam bab ini dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kejujuran yang lebih utama daripada ucapan kebenaran. Dikatakan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, dengan lafadz, tidak ada kejujuran yang lebih dicintai oleh Allah daripada ucapan kebenaran. Hari Baihaqi, penguat untuk makna hadits ini sangat banyak. Demikian juga telah masyhur di lisan-lisan manusia. Katakan kebenaran sekalipun itu terhadap dirimu sendiri. Hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan yang menjadi saksi untuk Allah, sekalipun terhadap diri-diri kalian atau kepada kedua orang tua dan karib kerabatnya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah 8. Saudaraku, jika kita mendapat amanah sebagai pemimpin, cobalah lihat apakah kita telah berbuat adil kepada rakyat. Jika kita merasa belum cukup berbuat adil, hendaklah segera melaksanakan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adil itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh para garis bawah umara garis bawah penguasa. Dermawan itu baik. Lebih baik lagi bila yang melakukannya adalah orang-orang yang berkecukupan. Sifat garis bawah wara, garis bawah menjauhi maksiat dan hal yang makruh, adalah baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh para ulama. Sabar itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh orang-orang fakir. Taubat itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh para pemuda. Dan malu itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh kaum wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami melalui Umar R.A. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan agar lebih dekat kepada takwa untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Menegakkan kebenaran karena Allah. Bersaksi dengan adil. Saudaraku, dalam satu kesempatan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu diberikan beberapa nasihat oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Di antara isi nasihatnya adalah, katakan kebenaran, sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, nomor 4737 dari Jalan Abdul Malik Ibnu Juraij dari Atta, dari Ubaid bin Umair al-Laitsi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Imam Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Sahihah, nomor 2166 telah mentahrij hadits wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun lafadznya, dan beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk berkata benar, sekalipun itu pahit. Imam As-Sahawi dalam Maqasidul Hasanah, nomor 778 berkata, dalam bab ini dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kejujuran yang lebih utama daripada ucapan kebenaran. Dikatakan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, dengan lafadz, tidak ada kejujuran yang lebih dicintai oleh Allah daripada ucapan kebenaran. Hari Baihaqi, penguat untuk makna hadits ini sangat banyak. Demikian juga telah masyhur di lisan-lisan manusia. Katakan kebenaran sekalipun itu terhadap dirimu sendiri. Hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman,
Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan yang menjadi saksi untuk Allah, sekalipun terhadap diri-diri kalian atau kepada kedua orang tua dan karib kerabatnya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah 8. Saudaraku, jika kita mendapat amanah sebagai pemimpin, cobalah lihat apakah kita telah berbuat adil kepada rakyat. Jika kita merasa belum cukup berbuat adil, hendaklah segera melaksanakan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, adil itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh para garis bawah umara garis bawah penguasa. Dermawan itu baik. Lebih baik lagi bila yang melakukannya adalah orang-orang yang berkecukupan. Sifat garis bawah wara, garis bawah menjauhi maksiat dan hal yang makruh, adalah baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh para ulama. Sabar itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh orang-orang fakir. Taubat itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh para pemuda. Dan malu itu baik. Lebih baik lagi bila dilakukan oleh kaum wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami melalui Umar R.A. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan agar lebih dekat kepada takwa untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam.